Video presentasinya saya lanjutkan sekarang karena tadi penyimpanan lumayan sangat penuh, dan saya akan lanjut di video yang kedua yaitu konsep struktur. Terus juga yang pertama itu ada pondasi tiang pancang. Nah, pondasi tiang pancang itu saya pilih karena dapat menahan beban besar dan memberikan kestabilan yang baik untuk struktur bentang lebar. Pondasi tiang pancang ini dapat juga mengurangi penurunan tanah yang tidak merata dan mencegah kerusakan pada struktur. Terus juga pondasi tiang pancang dapat mengatasi segala masalah tanah yang tidak stabil dan mencegah kerusakan pada struktur. Nah, atap membran yang saya gunakan itu berdasarkan arahan dari dosen room. Terus juga kolom praktis dapat dirancang untuk mengurangi beban kolom dan meningkatkan kestabilan struktur. Kolom praktis dapat mendukung atap membran dan memberikan kestabilan yang baik. Terus juga kolom praktis dapat dirancang untuk mengoptimalkan penggunaan ruang dan memberikan kesan yang lebih lapang. Nah, saya langsung masuk ke konsep bentuk. Nah, di sini konsep bentuk yang saya gunakan itu yang dimana tahap pertama saya menggunakan balok panjang, terus juga ada silinder bulat seperti ini. Terus yang dimana saya ambil bentuk dasarnya itu seperti ini. Terus juga tahap kedua dari silinder yang sudah ada saya buat bolong di tengahnya. Nah, ini berdasarkan imajinasi saya, terus juga berdasarkan dari tahap pertama yang saya ambil. Terus juga ada tahap ketiga, yang dimana tahap ketiga itu penggabungan antara tahap pertama dan juga tahap kedua, yang dimana di tahap pertama itu ada balok yang saya gabungkan, saya di tengah, saya buat dia di tengah seperti ini menjadi logo simbol tidak keterbatasan dalam segi ruang, di mana juga sama seperti museum yang dimana tidak pernah punya batas untuk memamerkan atau memajang semua fasilitas-fasilitas yang dianggap bersejarah, terus juga mempunyai pengetahuan yang baik. Terus juga langsung masuk ke area desainnya sendiri, site plan. Yang pertama itu adalah block plan. Di sini saya menyimpan block plan di sini. Terus juga ada site plan-nya ya. Di sini juga saya ini menggunakan skala 1:1000. Terus di sini juga ada site plan. Nah, di sini site plan. Nah, site plan-nya di sini saya buat seperti ini sesuai yang berada di tapak. Nah, saya membuat di sini 2 area masuk. Di sini juga sudah melewati beberapa proses asistensi dan sudah di ACC oleh Ibu Nina. Terima kasih Ibu Nina. Terus juga di sini sudah ada area masuknya. Di sini ada area masuk. Nah, di sini area masuk, di sini ada pos. Pos itu ada 2 di area masuk dan area pintu keluar. Nah, untuk jalannya saya gunakan 2 arah seperti ini karena untuk mengurangi trafik kecepatan. Terus juga di sini ada area masuk, sirkulasinya seperti ini. Dia masuk ke sini dan dia akan bisa parkir mobil di sini. Terus juga ada parkir motor di sini. Nah, parkiran motor saya buat melengkung seperti ini karena berdasarkan rekomendasi dari Ibu Nina untuk mengikuti bentuk dari bangunanku sendiri supaya tidak kaku terlihat, karena kalau dia bentuknya rata lurus itu mungkin agak sedikit kaku. Nah, untuk area mobil itu kemarin juga direkomendasikan Ibu Nina untuk dibuat lengkungan juga parkirannya, cuman setelah melewati beberapa asistensi dan pertimbangan saya memutuskan untuk membuat dia lurus karena untuk mempertahankan kapasitas yang sudah saya tentukan, yaitu 200 sampai 500 kendaraan. Terus juga di sini ada area parkir mobil, terus juga di sini ada area parkir motor, terus juga di sini ada musola. Nah, untuk bagian yang terarsir ini adalah area ruang terbuka hijau. Nah, ini untuk bangunannya sendiri bentuknya bulat. Terus juga saya masuk ke denah. Nah, untuk denahnya sendiri saya bentuknya seperti ini. Nah, di sini itu ada drop in atau area masuk, terus ini ada lobby. Nah, untuk area pameran tetapnya itu ada di sini. Nah, nanti di sini itu ada full penggunaan kaca ya. Jadi di sini itu area terbuka, di sini ada ruang pameran tetap, terus juga di sini ada ruang pameran sementara. Nah, di tengah-tengahnya ini adalah ruang edukasi. Nah, untuk ruang edukasi tersebut itu kalau dibayangkan itu seperti dimana nanti ada ruangan yang menampilkan banyak koleksi-koleksi
tapi menggunakan layar LED. Jadi beda dengan di area pameran tetap dan sementara itu menggunakan barangnya tersendiri. Nah, untuk di daerah sini ini ada WC-nya atau toiletnya, terus di sini ada drop out atau area masuk, area keluar dari museumnya. Nah, untuk bagian sini adalah area staff, terus juga ini ada koridor untuk area staff, terus juga ada area staff, terus juga ada ruang rapat, ada ruang kepala museum, ada MEP di sini. Nah, terus juga untuk tampak depannya ini seperti ini, tampak depannya seperti ini ya. Jadi ada dua tingkatan perbedaan ketinggian atap yang sudah saya asistensi juga, yang dimana berdasarkan rekomendasi dari Bu Nina dibuat bervariasi ketinggiannya. Nah, nanti bentuk atapnya itu kemungkinan seperti ini. Nah, seperti ini, dia punya dua ketinggian ya. Nah, di sini ada, nah ini tingginya dari sini ke sini tuh 8 meter. Nah, untuk dari bagian bawah, dari bagian sini sampai sini ini 6 meter. Jadi tingginya ini ada 14 meter untuk atapnya sendiri. Nah, bentuknya seperti ini. Ini adalah tampak samping kanan. Terus juga ini adalah tampak belakangnya seperti ini. Tampak belakangnya seperti ini. Jadi ini ada area drop out atau area pintu keluar. Terus juga ada tampak samping kiri itu seperti ini. Oke, baik. Nah, saya langsung lanjut ke area potongan. Nah, untuk potongan AA. Nah, ini untuk potongan AA. Nah, untuk garis potongannya sendiri ini di sini mungkin saya mengalami sedikit kekeliruan, dan mungkin di potongan A ini ada sedikit kesalahan karena penempatan atapku masih kurang baik. Nah, di sini ada garis potongannya. Ini garis potongan AA yang menghadap ke bawah. Nah, ini garis potongan BB yang menghadap ke atas nih. Ini bagian area potongan BB. Nah, ini area potongan AA. Nah, untuk area potongan AA kemarin itu masih sangat keliru, dan mungkin saya menggunakan atap yang sangat salah karena bagian ini belum saya perbaiki. Dan sini ada potongan AA bentuknya seperti ini. Terus juga ada potongan BB. Nah, potongan BB ini sudah saya lengkapi dengan ukurannya. Nah, yang kekurangan itu nanti mungkin saya perbaiki di bagian potongan AA. Nah, di sini ada potongan BB juga Bapak Ibu. Terus juga maaf Bapak kalau mungkin saya sedikit berkeringat karena di sini panas. Nah, di sini ada rencana ring bulb. Nah, rencana ring bulbnya sendiri sudah saya tulis. Di sini ada bagian ring bulb. Nah, untuk di sini full kaca yang menggunakan kusen, terus juga kusen kaca. Di sini kaca mati. Nah, ini ada ring bulbnya di bagian sini, di bagian area staff. Terus juga masuk ke rencana rekaman CCTV. Mungkin kalau bisa dilihat ini ada beberapa titik-titik CCTV yang sudah saya gunakan berdasarkan pertimbangan pada saat asistensi juga. Terus di sini ada rencana air bersih, mungkin kalau sedikit kecil. Di sini ada rencana air bersih. Di sini ada air penyimpanannya ada di sini. Nah, ini untuk WC-nya sendiri. Nah, untuk air kotornya juga sama, mungkin kalau sedikit kecil mohon maaf Bapak Ibu. Di sini ada septic tanknya, saya menggunakan 2 septic tanknya. Di sini ada real WC. Nah, saya langsung lanjut ke rencana kelistrikan dan lampu. Tapi mohon maaf Bapak, mungkin karena kesalahan pada saat print ada beberapa warna yang tidak terprint, dan ini sudah ada jalur-jalurnya sebenarnya tapi tidak kelihatan karena tidak ada warnanya. Mungkin nanti saya bisa perbaiki di bagian sini. Nah, di sini sudah ada titik-titik lampunya juga, mungkin kalau kurang kelihatan karena printnya kemarin tuh agak sedikit bermasalah. Terus juga ada rencana switch kalau fondasinya seperti ini. Terus juga detail jendelanya seperti ini. Ini detail jendelanya sendiri yang saya gunakan. Ini tingginya, ini detail jendela. Nah, ini
detail jendela, maaf Bapak tadi, detail jendela. Nah, tingginya sendiri 6 meter. Jadi bentuk jendela yang saya sebutkan tadi kacamata itu seperti ini atau ini. Terus juga di sini ada detail pintu. Detail pintunya ini tinggi, ada saya menggunakan 2 pintu. Yang pertama pintu dengan dua pintu, dua buah pintu. Terus juga tingginya ada 6 meter, luasan itu ada 7 meter. Nah di sini ada yang pintu yang satu daun pintu itu tingginya juga 6 meter. Terus langsung lanjut ke detail fondasi. Di sini detail fondasi sama menggunakan tiang panjang. Di sini saya sudah letakkan ukurannya juga. Terus juga di sini ini dinamo musolanya, terus juga ada tampak musolanya seperti ini. Terus juga ada potongan musolanya juga sudah saya buat di sini. Terus juga kita langsung ke area pos jaga. Di sini ada pos jaganya seperti ini. Terus juga ada pos jaga seperti ini, juga sama seperti tadi ada tampak. Terus juga ada potongan di sini. Oke, sekian. Nah, saya mungkin akan lanjutkan sedikit karena sudah selesai di bagian primer. Saya akan langsung lanjut di bagian sini. Nah, di sini ada 3D yang sudah saya buat, mungkin bentuknya itu seperti ini. Di sini saya tidak bisa animasikan Bapak karena sudah dicoba tapi ada sedikit kerusakan dan error di bagian laptop. Di sini ada bentuk 3D yang sudah saya buat. Di dalamnya juga sudah saya sempat buat interiornya untuk tugas mata kuliah interior. Di sini bentuk atapnya sudah sesuai dengan yang saya gunakan di tampaknya tersebut. Oke. Mungkin sekian dari saya. Jika ada kesalahan kata atau penggunaan bahasa yang kurang baik, seperti karena saya sebagai Bima untuk mahasiswa kuliah arsitektur Unpad yang dimana dari mata kuliah Stupa, mohon maaf dan terima kasih. Selamat malam.